mendukung misi secara menyeluruh. Markus 6 ayat 37, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan, kata mereka kepadanya. Jadi, haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Kita menyembah melalui persembahan dan bantuan kita karena Dia mengundang kita untuk merawat orang lain seperti yang Dia lakukan. Suatu hari, orang banyak melihat pergerakan Yesus dan murid-muridnya pergi menemui mereka. Dengan penuh belas kasihan, Yesus menghabiskan sepanjang hari mengajar, memberkati, dan menyembuhkan. Itu adalah pesta rohani. Saat matahari terbenam di langit, para murid meminta Yesus untuk menyuruh orang banyak itu pergi mencari makan. Orang-orang akan segera lapar dan tidak ada toko roti di padang pasir. Tetapi alih-alih memenuhi permintaan mereka yang masuk akal, Dia meminta mereka untuk memberi mereka makan. Jawaban yang tidak terduga ini mengungkapkan kepada Yesus terhadap kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani manusia. Ini juga merupakan misi kita. Bila kita melihat orang-orang yang dirundung malang, baik oleh malapetaka maupun oleh dosa, maka kita tidak pernah akan mengatakan ini bukan urusan saya. Kisah Emilien dari Madagaskar mengingatkan kita bahwa kita bisa mengembalikan senyum di wajah orang. Sebelum tahun 2015, Emilien selalu mengerutkan kening. Dia adalah seorang ibu orang tua tunggal yang anak-anaknya selalu kelaparan dan tidak mampu menyekolahkan mereka. Kemudian, dia bergabung dengan proyek ketahanan pangan ADRA di sebuah kota bernama Bikinli. Di sana, ia menerima pelatihan, mengenal peralatan pertanian dan benih tahan kekeringan. Alhasil, ia memulai pertaniannya, menanam sorghum, ubi jalar, singkong, dan labu. Sekarang, dia memiliki cukup uang untuk memberi makan dan pakaian keluarganya, bahkan membayar biaya sekolah mereka, dan berinvestasi di masa depan. Di atas segalanya, dia sekarang memiliki senyum lebar di wajahnya. Apakah Anda ingin melakukan misi dalam jejak Yesus dan menggambar senyum di wajah orang-orang? Memberi adalah salah satu sarana yang ditetapkan Tuhan untuk meringankan penderitaan, mengungkapkan kasih-Nya, dan mengembalikan harapan. Pekan ini kita dapat mempraktikkan metode pelayanan Kristus dengan menyembah melalui persepuluhan dan persembahan terencana dari sistematis yang disebut janji. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu nomor 298, Ku Kasih Padamu. Nomor 21, Padamu Allahku Puji.
Terima kasih Tuhan Yesus. Tadi kami sudah selesai mengumpulkan persembahan dan juga perpuluhan. Tuhan berkati agar ini bisa menjadi bau-bauan harum di hadapan-Mu. Tuhan berkati juga acara gereja kami ini, baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan berkati juga teman-teman kami yang tidak hadir ataupun sedang dalam perjalanan. Berikanlah selalu kami semua juga kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, pada saat hari ini kita akan berdiam diri dan kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga asing. Silakan untuk lagu pujian. Maaf, tadi udah ini sih cuma karena sinyal nggak ada, saya ganti lagunya ya. Jadi udah saya siapin, saya pikir sudah bisa langsung. Sinyal nggak ada.
Baiklah, terima kasih atas lagu pujian yang sudah dibawakan oleh Tante Debbie. Selanjutnya kita akan mendengarkan cerita anak-anak. Jadi untuk anak-anak boleh maju ke depan, kita akan mendengarkan cerita anak-anak yang akan dibawakan oleh Tante Debbie Sinaga. Dipersilakan untuk anak-anak boleh maju ke depan. Oke, selamat sabat anak-anak. Kurang semangat ya, karena dingin ya. Yuk, sama-sama kita ucapkan selamat sabat. Oke, baik. Seperti biasa, apa kabarnya anak-anak semua? Terus? Saya ingin menjadi Oke, baik. Dalam hal apa? Nanti ditambahin ya. Terima kasih. Jadi pelajaran khotbah kita pada hari ini adalah tentang apa ya? Oh, belum tahu. Ya. Pernah dengar cerita Yusuf? Siapa di sini yang belum pernah? Coba tunjuk tangan. Oh, saya belum. Nggak tahu, Abang David nggak tahu. Yang sudah pernah? Siapa tunjuk tangan? Nah, tadi nggak tahu. Siapa yang sudah pernah tahu cerita tentang Yusuf? Tinggi-tinggi dong, jangan malu-malu. Masih oke. Yang belum tahu ada nggak? Dedek belum tahu? Oh, nanti diceritain sama Bang Joses ya. Baik, jadi di sini judulnya adalah Yusuf dijual ke Mesir. Siapa di sini yang mau dijual? Gak mau. Kenapa gak mau? Oke, sekarang nggak ada ya dijual ya manusia ya. Pasar gelap ada. Keren ini, tahu dia pasar gelap. Ayatnya tertulis dalam Kejadian 37 ayat 12 sampai 36 ya. Sudah tahu kan Yusuf? Yusuf anak siapa, Joses? Hah? Anak Yakub. Nomor berapa Yusuf?
Anak nomor berapa? Hah, bukan nomor 1. Ayo, anak nomor berapa Yusuf? 11, 12, 13. 11, 12. 11, 12. Nomor 2 dari bungsu. Nomor berapa Pak Pendeta Arlis? Nomor berapa Yusuf? 11, 12. 11. Siapa tadi yang bilang 12? Ayo. Langit. Oke, dia nomor 11 ya, karena di bawahnya masih ada siapa? Benjamin. Nah, suatu hari Yusuf disuruh nih ayahnya ke Sikem untuk menemui saudara-saudaranya. Kalau anak nomor 11 berarti ada dong abang-abangnya di atasnya ya, ada saudaranya di atasnya si Yusuf gitu ya, yang katanya sedang mengembalakan kambing domba gitu. Jadi kalau mengembalakan kambing domba itu kan harus dapat tempat yang bagus ya untuk rumput-rumputnya, nggak bisa asal-asal ini. Terus nanti kalau mengganggu pekarangan orang lain kan bisa marah juga ya, diusir gitu. Jadi memang mungkin agak jauh ya tempat untuk mengembalakan kambing dombanya ini. Jadi ayahnya suruh nih Yusuf pergi ke saudara-saudaranya katanya kan. Nah Yusuf pun pergi, dia pergi ke kota Sikem. Nah, untuk menemui saudara-saudaranya, untuk mengetahui gimana ya keadaan mereka di sana, apakah baik-baik saja atau tidak. Nah, sampai dia di Sikem, katanya, dia mendapatkan bahwa saudara-saudaranya nggak di situ lagi, sudah pergi nih ke Dotan, katanya, untuk mengembalakan kambing dombanya. Berarti kambing dombanya ini sedikit atau banyak ya? Banyak ya, nggak mungkin cuma satu dua mungkin di sini pun bisa kan. Nah ini sampai pindah kota nih dari Sikem ke Dotan, pindah tempat maksudnya dari Sikem ke Dotan. Kemudian pergi lagi nih, saya nggak ada petanya ya. Oh, next sampai ke peta lagi. Nah ini perjalanannya. Nah katanya oh dia nggak di sini lagi, dia udah ke Dotan. Nah nih tuh, nih Sikemnya kan, Sikemnya dan pergi ke Dotan katanya, gitu. Udah pindah nih ke Dotan, gitu katanya sekitar nggak dijelaskan secara rinci. Jadi katanya Yusuf pergi nih menyusul saudara-saudaranya ke Dotan. Next. Nah sampai di Dotan, Yusuf lihat tuh, oh itu saudara-saudaranya, lihat Yusuf datang. Katanya kan mungkin belum langsung nyampe dilihat saudara-saudaranya. Itu Yusuf datang tuh. Yusuf datangnya kata saudara-saudaranya kan dia kan anak nomor 11 berarti ada sekitar 10 orang lagi ya, 10 lah ya di atas dia. Itu datang si Yusuf, gimana kita apa yang harus kita lakukan pada dia katanya. Jadi mereka merencanakan hal yang nggak baik kepada Yusuf gitu kan. Oh gini. Setelah diskusi tadi, tiba-tiba setelah Yusuf dekat kepada mereka langsung melepaskan jubah maha indah Yusuf dengan kasarnya. Kalian tahu jubah itu adalah jubah pemberian ayahnya, dan Yusuf sangat sayang sama jubah itu. Jubah itu adalah sangat indahnya, tapi mereka langsung melepaskan jubah indah Yusuf dengan kasar. Next. Kemudian setelah mereka melepaskan jubahnya, mereka masukkan ke sumur yang kosong. Padahal Yusuf nangis nih. Jangan, takut kan ya? Sini ada yang mau dimasukin ke sumur? Enggak ya, enggak ada yang mau. Pasti nangis kan? Iya, Yusuf juga nangis. Jangan gitu kan? Aduh, ini mah. Tapi tetap mereka memasukkan ke dalam sumur itu. Walaupun Yusuf sudah minta tolong jangan katanya kan. Nah setelah masuk ke dalam sumur, tiba-tiba mereka duduk lah ya sambil mengawasi dombanya. Lalu mereka melihat, itu ada pedagang Midian tuh yang lewat katanya kan. Katanya Midian. Mereka tiba-tiba berubah pikiran nih. Kemudian mereka next mengambil si Yusuf lagi nih dari dalam sumur. Mereka keluarkan Yusuf dari sumur. Terus mereka jual ke pedagang Midian tadi. Ini ada budak nih, ambil aja katanya, kami jual ya. Nah dihargai seharga 20 shikal perak katanya. Nah kalau budak itu, tahu nggak pengertian budak itu apa? Budak itu hamba. Jadi dia bekerja tapi tanpa digaji.
ya kalau mau dikasih makan, kasih makan. Kalau enggak ya udah pokoknya dia kerja aja. Tanpa dikasih upah. Mau nggak kalian kerja tanpa dikasih upah? Protes dong ya, enak aja di rumah aja kalau disuruh nyuci piring, mana uang malah. Ya enggak? Enggak, oh enggak, bagus. Ya, jadi Yusuf dijual sebagai budak nih ke saudara-saudaranya, mereka dapat duit. Tapi sebenarnya tujuannya bukan duit, tapi memang saudaranya nggak suka, cemburu sama Yusuf, jadi mereka merencanakan yang nggak baik kepada Yusuf. Tuh diikatkan, begitu hinanya ya, kalau dia dalam kategori budak, tengok sampai diikatkan. Nah, itulah yang terjadi kepada Yusuf. Yusuf hanya bisa pasrah pada saat dia dijual oleh saudara-saudaranya. Next. Kemudian tadi tuh mereka di mana tadi? Di Dotan ya. Nah, nih petanya. Dotan mereka akan pergi ke Mesir nih. Ke Mesir. Nah, dari Dotan ke Mesir tuh. Mesir nih ke sini ya. Sini ya. Dari situ Dotan ke sini. Dulu mana ada mobil? Nggak ada mobil, nggak ada motor. Yang ada hanya unta kalau nggak kuda. Ngodong-ngodong juga nggak ada di situ. Pokoknya di sana itu tidak ada kendaraan berhari-hari. Bayangkan Yusuf, yang di pikiran Yusuf bukan hanya dia pergi seperti itu, dia takut, campur aduk lah perasaannya ya, takut. Bayangkan dia tidak akan ketemu sama siapa lagi, sama bapaknya. Bayangkan, coba kalian, apa yang kalian rasakan kalau misalnya kalian tidak dengan orang tua lagi? Sedih nggak? Sedih. Jadi Yusuf bercampur aduk dalam perjalanan, dia lelah, dia bingung. Kenapa ya saudara-saudaraku seperti ini? Kenapa mereka jahat kepada saya? Itulah yang pokoknya campur aduk lah perasaan Yusuf. Tapi Yusuf hanya bisa pasrah saja pada waktu itu. Kemudian dia sampai di Mesir, dia dijual lagi. Dia dijual ke siapa? Potifar. Potifar ini adalah pengawal istana Firaun. Dia adalah kepala pengawal Firaun. Oke. Jadi cerita Yusuf ini panjang, tapi saat ini hanya untuk sampai situ saja. Jadi inilah kisah Yusuf pada waktu dia dijual gitu ya. Nah, anak-anak yang baik, Yusuf telah menikmati masa-masa penuh keindahan di rumah ayahnya di tanah Kanaan. Jadi sebelum dia dijual, dia sangat disayang sama ayahnya, sangat dimanja sama ayahnya. Apa yang dimiliki ayahnya ini adalah diberikan kepada Yusuf ini. Tetapi yang terjadi adalah ketika dia harus dijual ke Mesir karena perbuatan jahat saudaranya, tetapi Yusuf menjalani dengan apa? Sabar kan? Tetap dia sabar. Tetap dia matanya sayang nanti sih apa rusak matanya. Tetap dia sabar. Dia tetap sabar walaupun bayangkan hidup enak tiba-tiba langsung dijual menjadi budak, kan nggak enak ya, turun drastis ya. Biasanya di rumah misalnya, mami aku mau ini, papi aku mau ini, gitu kan. Tiba-tiba dia tidak ada mami papinya yang bisa dipanggil, tidak ada mama papanya yang bisa dipanggil. Dia harus apa? Bekerja tanpa diupah, bayangkan coba. Tapi dia apa? Menjalani dengan sabar. Yusuf bertekad untuk menghidupkan menghidupkan suatu kehidupan yang benar dimanapun dia berada, dan Yusuf telah diberkati oleh Tuhan. Jadi katanya anak-anak, marilah kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan dan menuruti perintahnya apapun keadaan kita. Mau kita lagi senang nih kondisi kita, mau kita lagi sedih nih, ada yang nggak pas di hati kita, nggak nyaman, buat kita sedih, buat kita ini, serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu ada di dekat kita. Juan. Ayo nggak apa-apa Juan. Ini panggilan dari depan. Sekalian berdoa Juan. Nggak baca Alkitab aja ya. Iya, Abang Daven yang berdoa, Abang Juan yang baca Alkitab. Kejadian 37 ayat 28, ketika ada saudengar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas
dari dalam sumur itu kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Oke, baik. Itulah sekian cerita anak-anak kita. Semoga Tuhan berkati kita. Mari kita berdua dipimpin oleh Daven. Mari kita serta dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai. Tuhan berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam Yesus kami berdoa, dalam Yesus syukur. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk cerita anak-anaknya yang sudah dibawakan tadi oleh Tante Debbie. Selanjutnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Om Benny, kita akan mendengarkan dan membaca inti kita pada sahabat hari ini yang akan dibawakan oleh Kia. Ayat inti kita terdapat dalam Yosua 1 ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Untuk menyambut khotbah, kita nyanyikan Tuhan bersabda padamu. Bersabda padaku, dengar suaramu, dengar suaramu. Baik, selamat sahabat bagi kita semua. Puji Tuhan kepada kita pada hari Sabat ini, ya kita boleh bersama-sama di sini memuji memuliakan Tuhan. Terlebih, ya ini suatu tanggal yang sangat bagus bagi kita. Ya kita merayakan juga sekaligus ya ulang tahun semenjak kita diorganisir. Ya puji Tuhan, ya dan tepat tanggalnya pada hari Sabat ini. Baik, pada hari Sabat ini, ya, sebelum saya membawakan firman Tuhan pada hari Sabat ini, sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu pada hari Sabat ini ya Tuhan. Kami sangat bersukacita oleh karena kebaikan-Mu ini Tuhan. Biarlah dengan kami boleh datang pada jam ini Tuhan. Ini kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan, dan kiranya juga ya Tuhan, menjadi berkat yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan kami berdoa. Amin. Baik, sesuai tema kita pada hari Sabat ini, ya, Kak Sevin sudah share saya pada hari Kamis yang lalu, ya itulah The Winners. Ya, kalau The Winners ini katanya ya menjadi seorang pemenang, ya, tapi ada sampingnya lagi, ya, beat the fears, ya, hope for the future in God's hands. Ya. Luar biasanya bahwa kalau kita ingin menjadi pemenang, ya, kita harus lawan ketakutan. Ya. Kita harus lawan ketakutan di dalam pengharapan Tuhan. Ya, luar biasa. Ya, judulnya pada hari Sabat ini tadi hilang. Baik, sesuai dengan tadi ya
tema kita, saya juga ingin melanjutkan tema itu ya pada hari Sabat ini ya. Menjadilah teguhkan hatimu, jangan tawar dan jangan takut ya, seperti tema kita. Sesuai juga ayat inti kita sudah tahu jelas bahwa itu siapa ya, dan itu adalah Joshua. Ya. Kita kenal benar cerita tentang Joshua ya. Dia leader ya, dia pemimpin yang luar biasa menurut saya ya. Yang mana kalau kita tahu cerita Joshua ini ya, ini adalah didikan daripada siapa? Musa ya, didikan dari Musa ya. Bagaimana dia ya dipilih Allah setelah siapa? Musa meninggal ya. Saya nggak tahu perasaan dia ketika dia ditunjuk oleh Tuhan ya untuk menggantikan Musa ya. Kita tahu jelas bagaimana Musa ini yang luar biasa ini dengan ya kalau kita bilang dengan pendidikannya, dengan latar belakangnya ya luar biasa. Ya kalau dibandingkan dengan Musa tidak apa-apanya ini apa? Joshua ya. Kita tahu bagaimana Musa ini mendapatkan sebuah pendidikan yang luar biasa di apa? Di Mesir. Ya. Tetapi sekarang penggantinya adalah yang dia didik, yaitu apa? Joshua. Ya, Yosua. Ya. Sebelum saya lanjutkan, ya, karena ini adalah sebuah perayaan, ya, sebuah perayaan bagi kita juga pada hari Sabat ini. Saya yakin bagi kita, saya nggak tahu kalau setiap ulang tahun mungkin bisa mendapatkan sebuah hadiah. Ya kalau anak-anak kecil sekarang yang ditunggu-tunggu, pengennya ulang tahunnya bisa maunya tiap bulan, ya seperti itu, ya supaya dapat hadiah. Ya. Baru bulan ini ulang tahun, nanti bulan depan ditanya, maaf Pak, kapan saya ulang tahun lagi? Ya kan gitu ya. Ya. Begitu juga, ya pasti juga ya. Ketika kita juga seperti yang kita diskusi bagaimana kita merayakan ulang tahun gereja kita ini, ya. Karena apa? Ingin kita selebrasikan, ya, bahwa kebaikan Tuhan itu buat gereja ini. Apalagi nggak mau main, kita sudah 11 tahun ternyata, ya. Sudah 11 tahun, ya, luar biasa. Kalau umur 11 tahun, sekiranya berarti udah 9 tahun, udah kelas 5 ya, kelas 5 SD. Sebesar itulah atau umur daripada gereja ini, ya, luar biasa. Ya, kalau saya hitung-hitung berarti saya hampir setengahnya berjemaat di gereja ini, ya, setengah umur daripada Pak semenjak diorganisir gereja ini. Ya. Ketika perayaan atau ya, saya ingat benar ketika saya seumur umur baru sekali mendapat hadiah dari orang tua saya, ya, baru sekali, ya. Ya, baru sekali mendapatkan ketika dirayakan ulang tahun. Itu pun ketika saya waktu SMA. Ya. Ya. Wah, saya sangat senang sekali. Ya, sangat senang sekali diberikan hadiah. Ya. Sangat senang sekali. Begitu juga kayak kita, saya yakin juga kalau bagaimana kalau ada yang ulang tahun ibu, ulang tahun ayah, ya. Kalau saya karena jujur kalau contoh ayah kita atau ibu kita berulang tahun, sebenarnya mereka tidak berharap apa-apa. Sudah pasti itu. Tapi ketika Anda memberikan sesuatu kepada ayah atau ibu kita, ya, pasti itu menganggap suatu apa? Yang luar biasa. Pasti luar biasa. Oh, anak mengingat ulang tahun saya ternyata. Ya. Pasti, ya. Nah, begitu juga kita yang merayakan pada hari Sabat ini. Kita sudah pasti oleh karena kita menerima berkat, maka kita selebrasikan ulang tahun gereja ini yang ke-11 ini. Tapi sekalipun kita merayakan, kita perlu tetap, ya, kita tetap seperti yang judul ini saya bawakan pada hari Sabat ini dan sesuai juga dengan apa tema kita. Teguhkan hatimu, jangan tawar, jangan takut. Ya, seperti tadi, Yosua 1 ayat 3. Ketika saya berada di Bukit Zaitun, menginjakan kaki di Bukit Zaitun ini, ya, inilah berarti akan seperti yang dijanjikan seperti itu kalau Musa, ya, seperti itu katakan. Ini juga lah bagi saya, seperti itulah, ya, pengertiannya sedikit. Ya. Kemudian kenapa Joshua ini, ya, kenapa Tuhan pilih Joshua? Ya, karena
dia memiliki karakter yang luar biasa, dia memiliki komitmen dan setia Pak, mendampingi Musa. Ya. Inilah kenapa Pak, Yosua ini dipilih oleh Pak, dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Ya. Kenapa tadi saya beruntungnya, kenapa di depan ini tadi ditemani oleh apa? Yang muda-muda. Ya, karena memang saya kakain sedikit sih memang. Ya, karena saya membuat jadwalnya kan begitu. Gitu ya. 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 Karena ya mereka inilah, orang-orang muda inilah yang nantinya yang juga akan berganti apa? Menggantikan seperti itu. Dan inilah Yosua, ya, sang pengganti. Ya. Ini bagi kita, ya. Saya yakin juga gereja ini membuat acara ini bukan hanya buat orang tua, tapi terutama kepada orang-orang muda ini, ya. Supaya mereka mengingat bahwa melalui gereja ini, ya, untuk supaya orang-orang muda ini dibentuk, ya, dan juga untuk kita menjalin kerjasama, dan yang pastinya adalah supaya persatuan kita tetap utuh, ya. Itu tujuannya, ya, supaya senantiasa gereja ini dapat bertumbuh terlebih apa dalam satu kesatuannya, ya. Nah, itu pun Joshua, ya. Saya bilang tadi, saya yakin dia pertama itu pasti ketika dia ditunjuk pasti suatu ada beban yang harus dia pikul, ya. Pasti ada beban, ya. Saya yakin juga seperti ya saya juga dalam pekerjaan seperti itu. Ketika saya ditunjuk sesuatu, melakukan sesuatu, pasti ada beban, ya. Pasti ada beban. Tapi itu tidak membatasi kita, ya. Tidak membatasi kita untuk datang kepada Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan, ya. Itulah kelebihan Yosua, ya. Karakternya itu begitu kuat untuk selalu datang kepada Tuhan, ya. Ketika diperintahkan, ya, untuk mereka, ya, menuju yang sudah dinubuatkan, tempat yang dinubuatkan itu, ya. Sebuah tempat yang memang itu tujuan yang harus dituju selama ini, gitu ya. Kalau dibilang tempatnya itu tempat yang luar biasa, yang kalau kata indahnya itu susu dan madu berlimpah di sana, berarti manis, gitu ya. Ya. Tapi untuk mencapai itu, ya, mencapai tujuan itu, tantangannya luar biasa, ya. Yang tadinya tidak pernah menjadi pemimpin, ya, mungkin ya dia hanya dididik oleh Musa, pergi sana pergi sini seperti itu, ya. Dan kita tahu ketika juga dia menjadi pengintai, ya dididik seperti itu, dia selalu apa? Kalau bilang dia selalu go ahead, selalu pergi, ya, seperti itu. Inilah Yosua ini, ya. Kita ikuti perjalanan berikutnya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Begitu juga kepada jemaat ini. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan senantiasa menyertai kita, ya. Itu kata-kata kepada Joshua ketika dipilih apa? Dipilih menjadi pemimpin. Ya. Dia akan disertai seumur hidupmu, katanya, ya. Ketika dia harus pergi seberangin Sungai Yordan, ya, berangkat ke sana seperti itu. Ya. Ini kata-kata penguat, ya. Kata-kata penguat bagi apa? Bagi Yosua, ya. Supaya dia mau pergi, ya. Supaya ada pegangan bagi dia, ya, untuk melangkah ke berikutnya. Kita lanjut. Yosua 1:7, ya. Apa yang harus dilakukan Yosua setelah dia diperintahkan, ya? Yang pertama adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya. Ayat ini ada sekitar 3 kali diulang, ya. Untuk apa? Untuk Yosua, ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya. Ini katakan dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung
kemanapun engkau pergi. Ya. Enak kalau dengarnya, ya. Ya, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka engkau akan beruntung. Ya. Itu luar biasanya. Ya. Ternyata dengan ini diingatkan kepada kita, ya, sudah jelas sebenarnya di sini, sudah digaris bawahi, ya, bahwa hanya, kan artinya itu hanya, ya, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya. Dan jangan lupa, ya, jangan lupa sesuai dengan seluruh hukum, ya, yang telah diperintahkan kepadamu, ya. Maka, ya, engkau akan beruntung. Tapi sebelumnya jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya. Inilah bagi kita juga bagi kita, ya, sama dengan hal yang bagi kita. Ya. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka engkau akan beruntung. Ya, luar biasa. Ya. Ternyata bukan kata orang, itu beruntung. Ya, kamu beruntung. Pasti sering kita mendengar ini. Kalau sedikit sesuatu, kamu beruntung. Ya, ternyata orang kan, beruntung loh, pacarmu ganteng, wes. Beruntung pacar kamu cantik, ya kan. Paling nggak tahu cara usahanya itu mendekatinya gimana di awalnya kan. Lirik-lirik dulu, lihat-lihat dulu. Waduh, mau apalagi kalau orang muda sekarang ya, DM enggak ya, gitu. Ya, seperti itu. Ya. Nggak tahu di awalnya, ya, seperti itu. Begitu juga kalau kita yakin juga, kalau kita ada sesuatu yang lebih, wah, beruntung sekali ya keluarga ini. Ya. Tapi tidak tahu ada usaha di situ semuanya. Ya. Yang usahanya itu adalah tadi, ya. Ini usaha yang di atas itu. Ya, kuatkan dan teguh hatimu, ikuti perintah dan jangan apa? Menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kemudian Yosua 1 ayat 8, ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan sekali lagi diingatkan, dan engkau akan beruntung. Ya. Inilah penguatan bagi Yosua. Ya. Ya. Janganlah lupa, ya, dan selalu usahakan, ya, renungkan siang dan malam, ya, supaya apa? Supaya kita ternyata apa? Bertindak hati-hati, ya, bertindak hati-hati, enggak ceroboh, ya, ya, tidak ceroboh, ya. Sehingga apa dikatakan perjalanan kita ini, ya, perjalanan jemaat ini akan berhasil, ya, akan berhasil, ya, dan utamanya, dan engkau akan beruntung. Ya. Enak kalau dibilang selalu kata-kata beruntung itu enak banget didengar, ya. Ya, beruntung seperti itu, ya. Enak didengar, ya. Ya. Kalau berhasil orang sudah pasti ya pengen berhasil. Tapi kalau bilang beruntung, wah enak, ya. Dapat sesuatu itu beruntung, ya. Enak didengar. Nah, saya tidak mau panjang lebar pada hari Sabat ini karena acara kita cukup panjang pada hari Sabat ini. Ya, pasti sangat panjang, ya, karena juga saya lihat dari Pak Pendeta ada acara dan ada tim acara juga nanti akan membuat acara yang luar biasa. Ya. Dan sebagai terakhir bagi kita, inilah terakhir kepada kita pada hari Sabat ini. Ya. Bagaimana dipesankan kepada kehidupan Yosua. Ya. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Inilah bagi kita pada hari Sabat ini, ya, sekalipun singkat, saya ingin sesuai dengan yang disampaikan kepada saya, ya, pada saat itu judulnya menjadi seorang pemenang. Inilah bagaimana Yosua menjadi pemenang, mengalahkan itu, ya, tembok yang besar itu, ya, kita juga akan kalahkan tembok besar itu. Sisi kehidupan kita, saya yakin memang tidak mudah. Ya. Saya yakin tidak mudah, akan banyak cobaan kiri dan kanan, tapi jangan pernah menyimpang kiri dan kanan. Ya. Akan banyak telah kesuh, ya, yang kita hadapi setiap harinya.
Tetapi renungkanlah siang, pagi, siang, dan malam firman Tuhan, supaya apa? Jalanmu berhasil. Dan begitu juga yang terakhir ini, jangan pernah kita tawar hati, jangan pernah kita kecut hati. Apapun di depan kita, pasti Tuhan akan menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baiklah, terima kasih atas khotbah luar biasa yang sudah dibawakan oleh Om Beni. Dan untuk menutup acara khotbah sekaligus mengaminkan firman Tuhan yang tadi sudah dibawakan, marilah kita bangkit berdiri dan kita akan bernyanyi lagu pujian di lagu Sion nomor 440 yang akan dipimpin oleh pemimpin lagu. Lagu Sion nomor 440, Pegang Teguh Janji Kristus. Allah yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu ini kami telah mendengarkan firman. Biarlah firman ini supaya mengingatkan kami untuk berjalan dengan Engkau ya Tuhan, untuk pegangan kehidupan kami sebagai pelita dalam kehidupan kami, untuk menantikan kedatangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, biarlah berkat-Mu selalu menyertai kami Tuhan, bagi kami seluruh kami yang sudah hadir pada hari Sabat ini Tuhan, dan juga bagi umat-Mu yang tidak hadir pada hari Sabat ini juga Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih, biarlah berkat Sabat ini menjadi selalu bagian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa.